Selamat sore. Di hari spesial ini, CNN Indonesia akan menghadirkan sejumlah berita pilihan, baik dari dalam maupun luar negeri. Bersama saya, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, di program spesial HUT ke-7 CNN Indonesia. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik. Di Jakarta misalnya, harga ayam potong naik 15% dari sebelumnya. Sementara itu, di Pasuruan, Jawa Timur, harga beras mengalami kenaikan 30 hingga 35 ribu rupiah per kilogram. Harga bahan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat merangkak naik pada Kamis pagi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok seperti ayam potong naik hingga 15%. Harga ayam potong berukuran kecil naik dari Rp23.000 menjadi Rp27.000 per ekor, sedangkan yang berukuran besar naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per ekor. Tingginya harga dikeluhkan para pedagang lantaran omset mereka turun hingga 20%. Hal serupa terjadi di Pasar Tradisional Cilacap, Jawa Tengah. Harga daging ayam yang sebelumnya Rp28.000 kini naik mencapai Rp32.000 per kilogram. Dalam sepekan, harga daging ayam mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram. Sementara itu, harga daging ayam kampung mencapai Rp60.000 per kilogram. Para pedagang menduga kurangnya pasokan menjadi salah satu alasan kenaikan harga daging ayam selain tingginya permintaan menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Adapun harga komoditas lain seperti beras juga mengalami kenaikan di Kota Pasuruan, Jawa Timur menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Harga beras berkualitas medium per 25 kg saat ini naik menjadi Rp275.000 dari sebelumnya Rp240.000. Sementara itu harga beras dengan kualitas super per 25 kg Rp245.000 sekarang naik menjadi Rp270.000. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga beras terjadi karena gagal panen akibat cuaca buruk. Tim Liputan CNN Indonesia. Sekelompok anak-anak di Boyolali, Jawa Tengah menemukan sebuah benda diduga mortir saat sedang bermain di kebun. Benda diduga mortir tersebut sempat dibawa dan dibersihkan oleh anak-anak yang menemukan. Warga Dukuh Giring, Desa Catur, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali dikejutkan dengan penemuan benda diduga mortir. Benda diduga mortir dengan panjang 24 cm dan diameter 19 cm tersebut ditemukan sekelompok anak-anak ketika bermain di kebun seseorang warga pada Rabu siang. Mortir dalam kondisi berkarat dan tertancap di tanah tersebut kemudian dicabut dan dibawa oleh anak-anak ke pinggir jalan untuk dibersihkan. Pasca mendapat laporan warga, sejumlah personel Polsek Sambi dan Koramil Sambi mendatangi Dukuh Giring pada Rabu petang. Petugas kemudian memasang garis polisi dan menutup benda diduga mortir tersebut menggunakan ban bekas. Saya belum menggunakan mortir karena itu ya mungkin bisa sejenis, kalau bilangnya dari Pak Dan Ramil itu mortir. Jadi karena itu saya hanya mengetahui itu bentuk besi yang panjang, yang panjangnya ukurannya sekitar 20 sampai 24 cm dan dengan diameter 15 cm. Cuaca buruk dan tornado melanda Texas, Amerika Serikat, mengakibatkan setidaknya 5 orang terluka di daerah Grapevine. Rekaman video menunjukkan puing-puing rumah penduduk yang hancur setelah diterjang tornado. Petugas polisi dan petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berupaya mengevakuasi para korban. Tornado juga mengakibatkan pohon tumbang, lampu lalu lintas rusak, dan rumah-rumah hancur. Badai mulai bergerak dari daerah timur laut Texas pada Selasa waktu setempat dan menimbulkan tornado di Dallas. Kejadian ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan beberapa orang cedera.
Menurut Departemen Kepolisian Grapevine, mereka yang terluka telah menerima perawatan di rumah sakit. Wah, luar biasa. Betul, keren banget. Aduh, kayaknya profesi kamu terganggu nih nanti. Bener, saya terancam di sini. Terancam Tapi nih kayaknya. kalau misalnya ngelihat tadi Pak Budi benar-benar tenang begitu ya. Kalau ngebayangin flashback saya dulu benar-benar tegang Pak hari pertama. Tapi dulu sampai Pertama kali. nervous, sakit Betul. perut. Pak Budi tadi perasaannya gimana? Sakit perut. Masa sakit perut, kelihatan tenang gitu, kelihatan kayak pro banget ya, kayak profesional banget ya. Tenang banget pembawaannya, speednya juga bagus begitu. Keren deh pokoknya. Terima kasih sekali Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin sudah meluangkan waktu. Sama-sama. Kita challenge Sama-sama. jadi news anchor di hari spesial ulang tahun CNN Indonesia yang ke-7. Betul sekali Iya. Rifana. Jadi ini hari ini memang tepat CNN Indonesia 7 tahun mengudara. Di program spesial sore hari ini kami akan berikan tantangan kepada Bapak Menteri Kesehatan untuk menjadi news anchor di program berita CNN Indonesia. Tapi challenge-nya nggak berhenti sampai di sini aja Betul. Reza. Nggak hanya baca berita. Kalau baca berita lulus lah, tes kayaknya. Pasti udah biasa depan kamera Jadi begitu ya. penonton pasti akan nggak ngerasa bahwa Pak Menteri ini newbie. Tapi kelihatannya Betul. udah sangat profesional. Tapi apakah kemudian bawain dialog juga sebagus tadi? Nah kita challenge habis ini. Insting kritisnya Pak Menteri ini kita challenge. Bisa nggak menggali informasi dari teman-teman koresponden kita? Betul, dan kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di program spesial HUT ke-7 CNN Indonesia akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Pak. Pernah di sini kita ke situ ya. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you. You're the reason that I'm free. I'll come running to you. We'll be with your love forever. Promise you one thing, I will never let you go. 'Cause you are my everything. When I found myself in times of troubles, Mother Mary comes to me, speaking for of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking for of wisdom, let it be. Terima kasih Anda masih menyaksikan program spesial Hari Ulang Tahun ke-7 CNN Indonesia dan kita masih bersama dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin. Kalau tadi Pak Menteri, Pak Menkes sudah baca berita, sudah jadi news anchor yang biasanya baca berita, sekarang kita challenge-nya berlanjut. Pak Menteri kita challenge, kita tantang untuk bisa interview, menggali informasi dari teman-teman koresponden handalnya CNN Indonesia. Ini teman-teman yang paling di garda terdepan setiap CNN Indonesia meliput peristiwa-peristiwa penting. Bapak udah siap? Boleh. Oke, kita lihat kemampuan Menkes dalam menggali informasi. Silakan Pak Menteri. Jadi selamat sore ya Mas Albi dan Mas Aryo ya. 7 tahun mengudara CNN Indonesia TV telah hadir di tengah berbagai situasi yang terjadi di tanah air. Dari berbagai lokasi di tanah air, CNN Indonesia selalu menginformasikan peristiwa-peristiwa yang hangat dan penting untuk diketahui publik tanah air. Bencana gempa bumi Cianjur salah satunya. Peristiwa gempa bumi hebat yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu tidak terlepas dari perhatian CNN Indonesia TV. Dari hari pertama kejadian pada tanggal 21 November 2022, bencana alam gempa bumi Cianjur sudah menjadi tajuk utama pemberitaan di layar kaca CNN Indonesia TV. Di dalam sini saya bisa melihat ada satu unit mobil yang Koresponden CNN Indonesia Albi Pratama yang ikut serta melakukan peliputan kejadian pasca gempa Cianjur, Jawa Barat menjadi salah satu garda terdepan CNN Indonesia kala itu.
Albi Pratama berhasil memotret secara personal dampak gempa yang terjadi, proses evakuasi korban, hingga penanganan logistik untuk para korban gempa. Hadirat CNN Indonesia di lokasi gempa Cianjur makin menegaskan dan memperkuat posisi CNN Indonesia sebagai stasiun TV berita yang dekat dengan publik tanah air. Tak hanya Albi Pratama, CNN Indonesia juga menerjunkan Aryo Asmoro yang berperan sebagai ringmaster CNN Indonesia di lokasi gempa Cianjur. Dengan pengalaman selama hampir 20 tahun sebagai jurnalis, Aryo bertanggung jawab mengkoordinir dan menyusun agenda peliputan hingga mengirim tim liputan ke berbagai titik di lokasi bencana. Dalam setiap penugasannya, terutama ke wilayah rawan, tidak lupa faktor keamanan selalu menjadi pesan utama Aryo kepada seluruh tim. Dari rentang waktu melakukan peliputan langsung di lokasi gempa Cianjur, CNN Indonesia berhasil membuat berbagai macam liputan berita yang disiarkan secara nasional. Saat ini saya berada di Desa Gasol, Kecamatan Cukup. Sudah bergabung bersama kami, koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama dan Aryo Asmoro, Selamat sore, Pak. yang berperan sebagai ringmaster di lokasi gempa Cianjur. Selamat sore. Mas Selamat Albi sore, dan Mas Aryo. Pak Menteri. Selamat datang. Selamat datang. Mas Aryo, saya Ya, tanya dulu ya. siap. Visual apa yang Anda bayangkan ketika menuju lokasi bencana gempa Cianjur? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Pak Menteri bisa hadir dan ini kesempatan langka nih buat kami nih bisa diwawancara sama Pak Menteri gitu. Biasanya kita yang mau wawancara Bapak nih, bisa kita menunggu Bapak nih, kita minta statementnya. Jadi menyambung pertanyaan Bapak tadi, visual yang saya pikirkan itu pertama memang kehancuran Pak Menteri. Infrastruktur yang hancur, infrastruktur jalan, jaringan listrik, kesedihan warga, kehilangan anggota keluarga, terus trauma, rasa ketakutan akan gempa susulan. Jadi itu yang terbersit di pikiran saya waktu pertama kali menuju lokasi. Karena saya mungkin terngiang dengan pengalaman saya sekitar tahun 2006 waktu liputan lokasi gempa di Jogja. Dan waktu, kalau nggak salah tahun 2009 di gempa di Padang. Jadi itu situasinya itu mencekamnya tuh ya sama lah gitu Pak Menteri. Jadi ya apalagi ditambah dengan ambulans yang hilir mudik sepanjang saya perjalanan ke lokasi gempa. Itu jadi menambah rasa istilahnya juga saya juga cemas gitu loh, melihat apa yang akan terjadi nanti di sana. Begitu Pak Menteri. Mas Albi, Ya. ketika Anda di hari pertama mengizinkan diri sendiri datang ke sana di lokasi gempa Cianjur, banyak yang dilihat dan bisa diliput. Apa kemudian yang menjadi pertimbangan ketika Anda memutuskan untuk meliput angle yang satu dan bukan angle yang lainnya? Oke, baik Pak Menteri. Saya menambahkan juga yang disampaikan oleh Mas Aryo tadi. Memang kehancuran atau dampak dari gempa bumi sendiri yang paling mungkin menjadi banyak pertanyaan dari masyarakat. Apalagi lokasi gempa ini sendiri kan tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Ketika kita di Jakarta, kita juga merasakan guncangannya seperti apa. Dan kita juga ingin tahu seberapa besar sih dampaknya gitu. Karena setelah 60 tahun, kalau dari data BMKG sendiri mengatakan ini baru terjadi lagi gempa bumi di kawasan itu gitu. Sehingga orang banyak yang tidak menyangka seberapa besar gempa bumi ini terjadi dan seperti apa. Dan ketika saya datang bersama tim, waktu itu ringmasternya Mas Aryo kebetulan, memang sangat luluh lantak Pak. Ini mengingatkan saya juga kepada gempa bumi yang saya liput di tahun 2018 di Palu. Begitu porak-poranda dan kita tidak pernah menyangka bahwa daerah yang bisa dikatakan sekitar 100 km dari Jakarta mengalami kejadian seperti itu. Dan itulah yang membuat saya dan tim akhirnya memutuskan kita ambil dulu gambar soal kehancuran dan juga bagaimana masyarakat kondisinya seperti saat itu gitu Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Budi. Kembali ya Mas Aryo ya. Iya. Apakah ekspektasi visual Anda itu sesuai dengan apa yang Anda temukan di lapangan, Mas? Saya bisa jawab itu sesuai Pak Menteri. Jadi itu yang justru saya takutkan Pak Menteri karena ternyata ya emang akibat gempa itu memang sangat dahsyat gitu loh.
teman-teman liputan yang sudah duluan ke sana pun sampai itu di stop warga Pak Menteri. Karena mereka pertama jaringan listrik mati. Lalu mereka kurang air minum. Jadi mereka sempat meminta air kepada tim liputan untuk konsumsi mereka. Sementara kita kan membawa air minum juga terbatas gitu. Itu salah satu yang membuat kita tuh sedih, mau membantu tapi kita tidak bisa membantu banyak gitu loh. Apalagi ditambah dengan listrik yang mati, gelap, suasana gelap. Itu yang menambah situasi menjadi rumit di sana saat saya ke sana. Pada saat rakyat meminta minum, padahal minumnya tim Mas juga terbatas, apa yang dilakukan teman-teman? Kita berikan semua. Kita istilahnya kalau kita pikir kita bisa carilah di tempat lain gitu loh. Tapi bagi mereka yang membutuhkan saat itu, mungkin kita harapan satu-satunya mereka untuk mendapatkan air minum gitu loh. Jadi ya kita berikan semuanya, kita bisa carilah dari mana aja asalkan mereka bisa kita tolong dulu. Jadi luar biasa ya, meliput sekaligus membantu. Mas Aldi, balik lagi ya Mas Aldi. Adakah hambatan atau tantangan dalam melakukan peliputan di wilayah bencana seperti di Cianjur? Iya Pak Menteri, kalau soal kesulitan dan tantangan tentu kita hadapi bersama Pak. Bahkan tim SAR sendiri pun dan juga kita jurnalis di hari-hari awal pasca gempa itu masih kesulitan untuk mendapatkan akses. Ini dirasakan oleh teman-teman kita ya Mas Aryo yang pertama kali datang ke sana, ada Raff Kaffi, Fikri Adin, lalu juga ada Adi Dwi Nanda ya, yang kesulitan menjangkau akses Pak, karena kan jalan utama untuk menuju ke Cianjur tertimbun longsor, dan bahkan juga Pak Presiden sempat meninjau secara langsung lokasi tersebut, dan itu menjadi salah satu kendala utama. Nah selanjutnya juga yang menjadi tantangan adalah kita hadir di sana dengan kondisi masyarakat yang baru saja terkena bencana, mental mereka down, dan kita juga harus bisa dikatakan menyamakan lah posisi kita sama mereka. Kita berempati dengan mereka, itu secara psikis kita juga menjadi tantangan bagi kita. Kita kerja fokus untuk mendapatkan pemberitaan, tapi kita juga tidak boleh lupa kita tetap manusia gitu. Dan hal itulah yang menjadi tantangan terberat sih sebenarnya bagi saya pribadi ataupun teman-teman, yaitu kita bekerja tapi melihat bagaimana orang-orang juga merasakan penderitaan di lokasi tersebut Pak. Itu yang paling sulit untuk dihadapi. Selebihnya adalah ya kita kesulitan untuk mendapatkan air juga sama susah, listrik untuk mengecas beberapa alat liputan juga kesulitan. Kurang lebih seperti itu Pak Budi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mas, banyak masyarakat yang sempat berkomentar di sosial media bahwa kedatangan tamu, kedatangan wartawan, itu bukannya membantu mereka, malahan membuat berita, memfoto-foto, mengambil gambar untuk meningkatkan popularitas dan eksistensi mereka itu, terutama di media sosial. Nah, bagaimana Mas melihat kondisi waktu di sana? Apakah memang seperti itu halnya atau bagaimana melihatnya? Oke Pak Budi, terkait dengan apa yang viral di media sosial mungkin saya bisa menggambarkan. Karena di sana banyak sekali warga yang datang juga Pak di luar kita jurnalis. Dan mungkin juga beberapa ada yang mengatasnamakan dirinya sebagai jurnalis ataupun media gitu. Nah tetapi kalau kita sendiri sebagai media yang mengedepankan kaidah-kaidah jurnalistik, tentu kita hadir di sana adalah untuk membantu mereka, walaupun tidak secara memberikan bantuan atau segala macam, tapi setidaknya kita mendengarkan apa yang dibutuhkan mereka. Seperti di hari-hari awal sebelum bantuan datang, kita hadir ke mereka, kita tanya kira-kira apa yang dibutuhkan Bu, apa yang dibutuhkan Pak dari pemerintah atau dari donatur gitu. Nah dari situ mereka baru mulai merasakan manfaat dari kita jurnalis yang memang bertugas di sana. Mungkin memang ada yang datang ke sana untuk sekedar foto-foto ya Mas Aryo ya, dan juga menyulitkan tim SAR yang akan memberikan bantuan gitu, karena banyak sekali kendaraan yang lewat di sana dan tidak memiliki urgensi khusus, sehingga mungkin hal-hal itulah yang membuat pengungsi itu terganggu gitu Pak. Seperti itu. Mas Aryo kan sudah beberapa kali ya bencana-bencana itu hadir, terjun di tengah-tengah bencana. Bagaimana Mas Aryo bisa mengkoordinasikan tim ya untuk meliput di lokasi gempa? Karena kita tahu pada saat gempa besar terjadi banyak hal yang harus diliput dan lokasinya juga bisa berbeda-beda dan sulit dijangkau. Ya, terima kasih Pak Menteri. Jadi ketika kita meliput suatu daerah di gempa atau bencana, tentu kita harus berkoordinasi dengan semua tim liputan yang ada di sana. Harus intens komunikasi, mereka posisinya di mana, sedang mengerjakan apa,
kita juga memberikan informasi ada daerah mana yang belum tercover, daerah-daerah mana yang masih perlu bantuan dan perlu diberikan diberikan informasi untuk tim relawan supaya bisa bergerak ke sana. Jadi kita saling berkoordinasi supaya tidak ada liputan nanti yang saling tumpang tindih. Jadi semua daerah kalau bisa tercover dengan baik. Begitu, Pak Menteri. Kembali ke Mas Albi ya. Bagaimana Anda bisa melakukan pendekatan terhadap warga yang menjadi korban bencana ya? Karena kita tahu warga yang terdampak berencana terkadang sangat sensitif ya. Dan kita juga lihat viral beberapa warga malah bisa responnya sangat keras. Kalau ada orang yang mau membantu tapi tidak terlalu pas gitu dengan budaya-budaya mereka. Gimana Mas menghadapi mereka? Ya Pak Menteri, jadi ini menjadi salah satu, seperti yang tadi pernah saya katakan juga, ini menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kita jurnalis yang bertugas di lokasi bencana ataupun konflik, yaitu bagaimana kita bisa memposisikan diri kita itu sedekat mungkin dengan masyarakat di sana ataupun para korban gitu ya. Nah kalau cara kita untuk melakukan pendekatan tahap awal adalah ya kita misalnya datang ke posko pengungsian dan kita tanyakan dulu kabarnya saat ini seperti apa, apakah sudah mendapatkan bantuan atau belum. Nah yang paling ingin mereka sampaikan dari kita kepada kita tuh tiada lain adalah untuk tolong sampaikan dari tempat ini membutuhkan bantuan berupa logistik, makanan, obat-obatan, dan ada yang sakit. Seperti itu. Nah dari situlah kita akan melaporkan, kita membuat liputannya, kita wawancara korbannya, dan menyiarkan secara langsung dari lokasi yang mungkin juga bisa didengar oleh donatur dan juga mungkin dari pemerintah termasuk Pak Menteri tentunya ketika menyaksikan siaran dari CNN Indonesia. Dan hal itulah yang menjadi cara kita pertama kali untuk bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat, yaitu mendengarkan apa yang ingin mereka sampaikan. Dan ditambah juga mereka dengan sendirinya akan curhat gitu Pak. Setelah mereka akrab sama kita, setelah apa yang mereka jelaskan didengar oleh kita, mereka juga akan curhat, Mas bagaimana ya rumah-rumah kita yang rusak, apakah akan ada bantuan dari pemerintah. Dan beruntung ya pada saat itu juga saya sudah dapat informasi bahwa pemerintah menjanjikan adanya ganti rugi. Maksud kami adalah pembantuan untuk rumah-rumah yang rusak, mulai dari rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Dan itu setidaknya bisa membangkitkan semangat mereka yang saat itu sedang down untuk bisa cerita sama kita dan bisa menambah keyakinan mereka bahwa badai ini pasti akan berlalu. Seperti itu Pak Budi. Oke, menarik sekali ya Pak ya perbincangan kita dengan para koresponden. Ini adalah teman-teman yang berada di garda terdepan setiap CNN Indonesia meliput suatu peristiwa penting begitu ya. Tadi Pak Menteri gimana eksplorasinya kira-kira? Udah cukup puas untuk mengeksplor? Tadi kayaknya kritis banget ya, lebih kritis daripada kalau misalnya saya yang wawancara teman-teman ya kayaknya ya Pak ya. Tadi memang banyak pengembangan, Pak Menteri ingin tahu bagaimana yang terjadi dengan teman-teman di lapangan begitu ya Pak? Ya karena saya melihatnya mereka kan emosinya tertekan. Jadi pada saat banyak orang datang, banyak bertanya, motret, ambil kamera, bisa mereka merasa loh kok kita jadi wisata bencana gitu kan, itu yang sempat agak ramai juga. Dan bagaimana bisa masuk dan diterima sehingga masyarakat yang mengalami bencana merasakan manfaatnya dan tidak merasakan dimanfaatkan, itu sesuatu yang saya ingin dengar juga. Pasti nggak mudah juga buat teman-teman masuk ke sana. Emang nggak mudah Pak, karena kendaraan CNN Indonesia, mobil SNG kita itu sempat terjerembab Pak, nyungsep Pak gitu. Mungkin Mas Ade bisa cerita sedikit ya, kok bisa sampai kendaraan kita, mobil SNG, mobil satelit kita Pak yang untuk siaran begitu ya, itu masuk ke Parit begitu ya. Itu gimana Mas? Mungkin singkat cerita sedikit. Jadi ceritanya kita mau menuju desa Gasol Pak, itu salah satu desa yang terdampak parah di Kecamatan Cugenang. Jadi ketika kita menuju lokasi di sana sekitar jam 7 malam sudah gelap ditambah lagi dengan listrik yang padam, lalu lintas yang macet karena evakuasi sedang berlangsung, mobil-mobil SAR juga hilir mudik bolak-balik dari lokasi. Mobil SNG kita juga kan lumayan sedikit besar ya Pak ya, sedikit besar dan bebannya juga berat. Jadi mungkin juga karena gelap, jadi emang batas antara jalan itu sempit, batas antara tanah dan
aspal itu tipis Pak, tipis nggak terlalu kelihatan. Jadi mungkin ada ban belakangnya itu menimpa tanah yang sedikit gembur, lalu sudah akhirnya ambles. Ambles, sedangkan kita ada jadwal live tuh Pak, jam 9, jam 10, jam 11. Saya pikir, waduh, saya punya tanggung jawab nih, ada 3 live nih yang harus tayang nih, harus live. Lalu segera saya koordinasi dengan teman-teman dari tim TXTS di SNG. Saya bilang, udah kita stay dulu di sini. Saya urus dulu, live dulu sampai selesai. Alhamdulillah sinyal aman Pak di sana. Sinyal telekomunikasi malam itu masih tergolong masih aman untuk siaran live. Ya sudah, lalu setelah live itu selesai, saya kembali lagi ke mobil SNG dan menunggu bantuan. Untungnya ada teman-teman dari rombongan dari teman-teman Lendi yang berusaha menarik mobil SNG, tapi tidak berhasil sayangnya Pak. Tidak berhasil, sampai jam 2 pagi kita berusaha mengevakuasi. Dari jam 7 sampai jam 2 pagi kita tidak berhasil. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah kita istirahat dulu karena situasi udah nggak memungkinkan, sudah gelap, sudah lelah, sudah capek. Akhirnya ya udah kita tunggu. Oke, berat ya Pak ya jadi wartawan, berat jadi news anchor. Jadi Bapak lebih milih jadi Menkes atau jadi news anchor jadi wartawan? Lebih milih jadi bangkir aja. Oh, itu suara hati kayaknya. Tapi kita kasih nilai kayaknya Pak Menteri dari tadi bacain berita sama interview kayaknya udah cocok banget ya. Mungkin bisa ada segmen khusus nanti di CNN ya, kita suarakan nanti ke para atasan. Terima kasih sekali Pak Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin sudah hadir meluangkan waktu di tengah kesibukan datang ke sini mau kita challenge jadi news anchor dan juga jadi interviewer di hari ulang tahun CNN Indonesia yang ke-7. Pesan-pesannya Pak, harapannya untuk CNN ke depannya seperti apa? CNN harus menjadi sumber berita yang paling cepat, paling akurat, dan juga paling bermanfaat untuk masyarakat. Teriring doa saya untuk hari ulang tahun CNN yang ke-7. Ya. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak. Amin atas semua doanya. Dan itu tadi penampilan bintang tamunya baru satu ini. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin, dan tidak hanya Pak Menkes saja yang hadir di spesial ulang tahun CNN Indonesia. Kita punya kejutan lain, ada satu menteri lagi yang akan kita challenge. Tetap bersama kami di program spesial HUT ke-7 CNN Indonesia. Terima kasih Pak Menteri. Keren-keren.